Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Santo Andreas dari Kreta menuliskan tulisan ini untuk kita. Hari ini sang perawan lahir, dirawat dan dibentuk dan dipersiapkan untuk perannya sebagai Bunda Allah. Kata-kata Santo Andreas dari Kreta ini terlukis dengan sangat jelas, ditegaskan di dalam bacaan-bacaan suci yang kita renungkan hari ini. Nubuat Mika di dalam bacaan pertama menubuatkan kedatangan seorang pemimpin agung dari Bethlehem yang akan menggembalakan umat Israel dengan kekuatan Tuhan sendiri. Ia akan membawa damai sejahtera bagi semua manusia. Dan pemimpin itu lahir dari seorang perempuan muda. Nubuatan Nabi Mika ini sungguh-sungguh digenapi dalam pribadi Kristus sendiri lewat peran serta Bunda Maria. Dan di dalam bacaan Injil Matius, kita akan mendengarkan silsilah Yesus Kristus. Silsilah panjang kelahiran Yesus. Dan di sini kita mau mengatakan bahwa keluarga itu memegang peranan penting di dalam seluruh rencana keselamatan Allah. Allah sungguh menghadirkan Yesus ke dunia melalui Bunda Maria. Dia sungguh-sungguh perawan yang setia, ibu yang dipilih untuk menjadi Bunda Penebus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mungkin kita sering membaca dan merenungkan tulisan tentang kisah silsilah Yesus menurut Injil Matius. Apakah kita pernah bertanya mengapa silsilah Yesus itu ditulis pada awal perikop Injil Matius? Menurut Gibbs, itu seorang teolog. Dia mengatakan penulis Injil Matius itu khawatir karena ada pengaruh sinkretisme, Helenisme dalam gereja yang menunjukkan bahwa Yesus semata-mata sebagai pembuat mujizat. Kendati demikian, ada pendapat lain dari teolog lain bernama Brunner. Dia memberikan paling kurang 4 alasan mengapa silsilah Yesus ditulis di awal perikop Injil Matius. Mari kita belajar katekese ini untuk membuka cakrawala pemikiran kita akan teks ini. Alasan yang pertama, ternyata silsilah itu sangat menarik bagi orang Yahudi, terutama bagi para rabi pada masa penginjil Matius. Yang kedua, silsilah Yesus ini sebagai penghubung ideal antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ketiga, silsilah yang membangun pemahaman tentang Yesus sebagai pribadi
yang sungguh-sungguh manusia. Dia adalah putra Allah dan manusia. Alasan keempat, dilihat dari isi Injil Matius dimulai dengan kenyataan kemanusiaan Yesus sebagai sarana untuk mendalami siapakah Allah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, argumentasi para teolog ini perlu dimengerti bahwa Matius tidak sekadar mengikuti kebiasaan yang terjadi pada masanya. Matius ini punya ciri khas sendiri, yakni dia membangun suatu keberlanjutan janji antara leluhur Israel dengan komunitasnya yang sedang mengalami perselisihan dengan kaum Farisi. Hal yang menjadi persoalan mendasar adalah bahwa identitas Yesus memiliki dampak bagi komunitas Matius. Oleh karena itu, penginjil Matius ini berusaha untuk mengakarkan iman Kristiani ke dalam tradisi Yahudi. Hal yang bisa kita pelajari adalah silsilah Yesus ini mengartikan sebuah pengenalan pribadi Yesus yang dihubungkan dengan tradisi Yahudi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita boleh merayakan kelahiran Bunda Maria. Apa yang dapat kita berikan sebagai kado, hadiah pada Bunda Maria? Mungkin salah satu kado yang pantas adalah ketika kita mau belajar hidup di dalam kehendak Allah untuk berani mengatakan ya, siap atas rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak semua orang bisa mengatakan ya, siap menerima sapaan Tuhan, siap menerima rencana Tuhan atas dirinya. Ketika kita mengatakan ya pada rencana dan kehendak Tuhan, kita siap untuk ambil bagian di dalam seluruh karya Allah yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti Bunda Maria. Jika kita mengalami kesulitan untuk berkata ya seperti Bunda Maria, maka mari mohonlah bantuan dari Bunda Maria supaya kita juga diberikan hati seperti Maria. Semoga kita tetap setia pada Tuhan berkat doa-doa Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita sungguh-sungguh dikuatkan dan kita siap belajar dari Bunda Maria bagaimana dia melaksanakan kehendak Tuhan. Memang bukan perkara yang mudah ketika kita mau untuk menyelaraskan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Ini bukan perkara mudah. Tetapi kalau kita belajar untuk makin rendah hati, maka kita siap untuk dipimpin oleh kehendak Tuhan seperti Bunda Maria sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.